Pada materi yang ketiga ini, saya akan membahas tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, kita lihat tentang menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Di sini terdapat 3 poin penting. Yang pertama yaitu periode pengusulan Pancasila. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Materi yang berikut, alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Di sini juga terdapat 5 poin penting yang saya ambil. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian leluhur. Materi yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu historis. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Yang kedua, sosiologis. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Yang ketiga, politis. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam susunan kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Materi yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Di sini terdapat 2 poin penting. Yang pertama, dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataan P4, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Yang kedua, tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya mengenai materi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Terima kasih.